Assalamualaikum, hai, apa kabar anda semua? Bersama saya lagi Nazar bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua bagaimanakah tips mudah untuk kita membuat satu jenis bonsai yang dipanggil dengan nama gaya bunzin dengan menggunakan pokok antiputri ataupun pokok jeliti. Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui apakah tips yang saya akan kongsikan kepada anda pada perkongsian saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai, oke? Jom kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman ya. Sebelum kita membuat perkongsian, yaitu bagaimanakah membuat satu jenis gaya bonsai yang dipanggil dengan gaya bunzin, pastikan kita menyediakan peralatan-peralatan yang kita perlukan. Baiklah teman ya, untuk perkongsian kali ini saya akan menggunakan pokok anting putri ya teman, ataupun pokok jeliti ya, sebagai bahan untuk kita jadikan bonsai kita dengan gaya bunzin. Oke teman ya. Dan lagi kita perlukan ialah kita memerlukan pisau ya teman ya. Pastikan anda menggunakan pisau tajam dan juga kita menggunakan catok nanti. Oke, catok ya teman ya. Kita akan memerlukan catok nanti. Oke, baiklah teman. Sekarang kita teruskan ke proses yang seterusnya. Oke. Baiklah. Mula-mula teman, apa yang kita perlu perhatikan ialah kita lebih mengetahui teman untuk bentuk bunzin kepada bahan bonsai ialah di mana sebahagian daripada pokok ataupun batang pokok sama ada ranting pokok atau pokok yang kita jadikan bunzin ya teman mesti memiliki keadaan pokok yang mati ya teman. Itu adalah ciri kepada pokok bunzin ya, terutamanya bagian ujung dahan macam ni. Baiklah teman ya, nanti kita akan cuba ya buat pokok ni dengan gaya bunzin ya, dengan satu perkongsian sederhana daripada saya untuk kali ini. Kita akan sama-sama teman kongsikan bagaimana cara kita untuk membuat pokok jeliti ini sebagai satu pokok bahan bonsai kita dengan gaya bunzin. Oke, baiklah teman ya. Mula-mula apa yang kita perlu lakukan ialah kita akan pilih dulu teman mana bahagian dahan yang kita akan potong nanti. Oke, untuk pokok ini teman, pokok ini teman saya akan coba memotong bahan ini, bagian ini ya. Saya akan potong bagian ini. Oke, potong dulu. Dimana untuk bagian ini nanti saya akan kupas kulit ya teman. Saya akan kupas kulit sini nanti dan saya akan tinggalkan bagian ini. Oke, saya akan tinggal bagian ini. Oke, saya potong sedikit ini nanti untuk kita kupas kulit nanti ya. Itu. Oke, ya. Nanti kita akan kupas kulit ini ya. Kita kupas dengan menggunakan pisau ya teman. Oke, macam nampak tak? Kan? Ini saya dah kupas kulitnya. Yang batang ni saya dah kupas kulitnya. Itu. Oke, itu kan? Nampak kan? Tak ada kulit kan? Oke, sekarang saya akan kupas pula ke sini nanti. Turun ke bawah ni. Kan, lakukan situ kita kupas itu. Oke, saya kupas sikit macam tu nanti. Kita ambil dari sini ya teman. Kita ambil dari sini nanti atas ni ya. Oke. Kupas sini ya. Sekarang lepas tu kita kupas ini. Kita akan kupas dari atas ni sampai bawah ni. Oke. Teman-teman nampak tak ni ya? Ini kupas kulit teman. Kupas kulit dari sini ya. Di sini sampai ke atas ni. Dan nanti ini pun saya dah kupas kulit ya. Saya dah buat kulit.
Oke, nampak macam tu. Jadi daun kulit. Kemudian teman, kita akan pruning daun ya. Kita buang daun ini semua, kita pruning semua daun ni. Nanti biar dia tumbuh baru. Cantik. Ini ya. Ini habis daun. Okey. Okey, di sini saya letakkan batu sikit teman, tambahkan batu di sini. Okey, macam tu. Okey. Dalam sini teman, apa yang kita perlukan ya sekarang? Kita akan untuk menambahkan sedikit, mengemaskan sedikit supaya bahan bonsai kita dapat kemas teman. Kita tambahkan sedikit lumut sini ya, tambah sedikit lumut di sini nanti. Kita biar tak apa. Okey. Kita biarkan. Kita akan tambah lumut ke sini. Okey. Kita tambah lumut ke sini. Okey. Okey, kita tambah lumut ya. Ke sini. Okey. Oke teman, lepas itu kita siram ya, kita siram dengan menggunakan air. Oke, baiklah teman-teman ya. Ini adalah hasil daripada perkongsian saya pada kali ini, yaitu bagaimana cara kita buat bonsai dengan gaya bunzin ya, dengan menggunakan pokok anting puteri. Ini teman, ingat tadi teman tips ya teman. Oke, untuk tips ya teman, tips mudah untuk kita membuat bahan bonsai dengan gaya bunzin ya teman. Yang pertama sekali ya teman ya, pastikan Anda mencari pokok yang sudah sedia berkeadaan macam ni, yang ada bengkok macam ni ya teman ya, macam ni ya. Jadi untuk memudahkan Anda ya membentuk bonsai gemunzin, pastikan Anda memiliki pokok yang sedia terbentuk batang tubuh macam ni. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua teman, pastikan pokok tu masih subur ya teman. Pastikan pokok ni masih subur, okey. Dan yang ketiga, pastikan pokok ni sesuai untuk kita melakukan kupasan kulit macam ni ya teman ya. Di mana pokok anting puteri teman-teman ya merupakan salah satu jenis pokok yang tahan ya teman. Apabila kita kupas kulit macam ni ya, kita lakukan kupasan kulit macam ni, pokok ni tidak akan mati ya teman. Itu adalah kelebihan ya pokok anting puteri. Itu adalah ciri ketiga ataupun tips yang ketiga untuk kita melakukan bahan bonsai untuk kita jadikan dengan gaya bunzin macam ni. Itu adalah 3 tips teman-teman, 3 tips apabila Anda ingin membentuk pokok anting puteri ataupun pokok-pokok jenis lain Anda untuk Anda jadikan sebagai bahan bonsai ataupun sebagai bonsai dengan gaya bunzin. Okey, untuk tip yang tambahan ya teman. Okey, untuk bagian pangkal ya teman, Anda boleh menambahkan macam ni. Di mana sini saya menambahkan sedikit seperihan batu bata ya teman, sini satu untuk memperindahkan lagi pandangan ya. Dan di bawah ini saya tambahkan dengan lumut ya teman. Ini ada lumut ya teman, lumut ya saya tambahkan ya. Jadi kelihatan seperti semula jadi ya teman. Biasanya pokok yang dah macam ni biasanya akan tumbuh lumut ya teman-teman, bahan karbonnya tu okey macam ni. Jadi kesuburannya lebih kelihatan tidak begitu menjadi ya teman. Pokok dalam keadaan bergaya bunzin ni merupakan jenis pokok mempunyai sifat seperti berikut ya teman. Kulitnya terkupas macam ni teman, keadaan batang pokoknya hampir-hampir mati macam ni teman ya. Ini adalah daripada satu ciri pokok yang kita sebut sebagai bonsai dengan gaya bunzin. Baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya teman. Okey, untuk perkongsian saya pada kali ini yaitu bagaimana tips mudah untuk kita membuat satu jenis bonsai dengan gaya bunzin. Di mana pada perkongsian kali ini saya menggunakan pokok anting puteri sebagai bahan untuk kita lakukan sebagai bahan bonsai kita dengan gaya bunzin. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat kepada anda semua teman-teman, pastikan anda klik tombol subscribe dan tekan tombol loceng ya teman-teman, supaya anda menjadi orang yang pertama akan mengikuti perkongsian terbaru daripada channel saya ini. Bagi anda itu yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman ya, silalah subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu sangat gratis
gampang dan sangat mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya nanti. Baiklah ya teman-teman ya. Sekiranya Anda mempunyai persoalan ataupun cadangan ya teman-teman, sila tulis dalam komen ya. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan Anda. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua ya teman kerana sudi mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Anda kenalah membantu dan memberi sokongan kepada channel saya ini dengan cara mensubscribe channel saya ini. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman, saya mengharapkan dengan sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini, yaitu bagaimana cara mudah untuk kita membuat bonsai dengan gaya bunjin. So, temannya bagi Anda seorang pemula juga sama seperti saya teman, saya harap dapat sedikit sebanyak berinfo dan panduan kepada Anda semua. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah teman, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Jumpa Anda di perkongsian akan datang. Salam satubi, salam bonsai, bye bye.